MMA, mertua menantu, akur dong. Kita kedatangan 2 tamu yang sangat spesial. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kesembuhan dan juga muncul dalam kehidupan mereka. Kita mungkin langsung perkenalkan dulu. Yang pertama ada Jiro, boleh kenalin namanya, terus umurnya, sekarang lagi ngapain. Nanti habis itu langsung lanjut ke kayak. Halo, perkenalkan nama saya Jiro Joseph. Saya sekarang berumur 17 tahun dan sekarang saya masih pelajar. SMA ya berarti ya? SMK. SMK. Iya. Keren dan ganteng. Ada lagi? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Risha dan aku itu baru umur 14 tahun. Ya, Cakep banget, aduh, udah tinggi banget. makasih Bu. 14 tahun sekarang berarti sekolah. Ya, masih sekolah. Kelas SMP 2. SMP 2. SMP 2. Mereka adalah orang yang pernah terhempas. Mereka adalah orang yang pernah di bawah. Tapi mereka naik begitu tinggi. Tuhan membawa mereka dari satu mujizat kepada satu mujizat. Dari satu pemulihan kepada pemulihan yang lain. Mereka orang yang terluka. Tapi mereka hari ini sudah disembuhkan. Mereka orang yang secara manusia susah untuk berubah. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kita mulai dari Yosef ya. Jiro Mas, ya. Jiro Yosef ya, dipanggilnya mana aja boleh ya? Boleh, Jiro atau boleh. Yosef. Ya, coba ceritain keadaanmu dulu ya, separah apa dan kamu terluka, kamu dibilang aneh dan sebagainya, itu kondisinya seperti apa? Oke. Sebelumnya saat aku masih terkena autis, masih sekiraan umur 1 sampai 4. Di situ terkena penyebabnya itu saat lagi jalan-jalan kebetulan. Nah, pas saya baru lahir. Jadi waktu lahir enggak ya? Waktu lahir enggak. Ya enggak ada normal. Normal. Semua enggak ada masalah. Normal sekali. Nah, jadi pas beranjak dari lahir sampai umur 1, nggak ada gejala apapun. Nah, tapi tiba-tiba pas sudah umur 1, lagi jalan-jalan keluarga ke puncak, saya nggak bisa berhenti nangis. Mau dipegang sama siapapun, mau ditenangin sama siapapun, nggak bisa berhenti nangis saya. Nah, akhirnya dari awal pergi sampai pulang, beneran nggak stop nangis tuh saya. Nah, nggak stop nangis dan akhirnya itu gejala pertama sebenarnya agak heran, mungkin karena kecapean kali anaknya. Orang tua saya pikir begitu. Ya mungkin perjalanan pertama Iya. jauh. Stres, kena Iya. tekanan dan tiba-tiba meledakan yang Iya, benar-benar. Nah, terus akhirnya adegan yang kedua yang terjadi di saat dimana saya melihat eskalator dan saya itu naik terus. Saya nggak bisa berhenti untuk ngelihat dan saya itu terus naik. Berarti Naik, turun, mau naik, naik turun. terus, Iya, minta naik terus. mau naik terus, nggak pernah mau berhenti. Ya, sebenarnya mungkin ada sebagai anak kecil dikira juga mungkin dia tertarik Iya. gitu ya. Nah, gejala terakhirnya yang dilihat itu adalah di mana saya melihat roda dan setiap kali roda berputar-putar saya nggak bisa mengalihkan fokus kayak kemana lagi. Jadi sekalinya ngeliat hal yang berputar, mau itu kayak Ferris wheel atau mungkin kayak roda mobil itu. Jadi sekali ngeliat yang itu jadi looping gitu looping, ya. Nah, akhirnya dicek lah sama mama saya iseng-iseng lewat internet. Dicek gejala-gejalanya ada namanya autistic syndrome. Nah, di saat itu kan autistic syndrome kan belum terlalu terkenal seperti sekarang. Akhirnya datanglah ke sebuah terapis, terapis di daerah Jakarta Utara. Dan akhirnya dinyatakan emang saya terkena autistic syndrome di saat umur itu. Walaupun masih level yang dibilang masih mild, masih rendah. Nah, selama perjalanan itu memang lumayan membawa stres kepada keluarga saya. Cara pengatasannya segala gitu karena baru pertama kali mengatasi hal seperti ini. Masih kecil juga kamu. Masih kecil juga. Masih 2 tahun, 3 tahun. Iya. Dan gejalanya yang lebih lagi apa? Misalnya nih belajar susah, ngomong susah, Bisa atau apa? fokus mungkin. Salah satu gejalanya adalah saya harus keluar dari sekolah, keluar dari playgroup. Kenapa? Karena di situ saya nggak bisa bersosialisasi dengan anak-anak lain. Nah, jadi setiap kali saya mau bersosialisasi agak susah, speech delay, sama terkadang emang tantrum sendiri gitu. Oh, sering tantrum. Sering tantrum. Mungkin itu yang mereka takut Iya, gitu ya. jadi karena itu saya diharuskan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Jadi saya nggak pernah playgroup. Jadi saya langsung disekolahkan di sekolah untuk anak spesial, anak berkebutuhan khusus. Ya selama ya kira-kira 3 sampai 4 tahun di situ.
Oke, oke. Aduh, kalau kita lihat sekarang ya ganteng luar biasa Gak ya. ada autisnya. Nggak ada tanda-tanda Sisanya pun autis nggak dan ada. bisa mengikuti sekolah biasa. Nanti kita akan tunggu ceritanya ya. Bagaimana bisa sembuh. Sedangkan semua orang berkata kalau sekali autis selamanya akan autis. Dan tidak akan ada yang namanya kesembuhan. Beberapa orang juga berkata bahwa anak-anak yang autis, tantrum, dan kemudian semua terjebak kepada dunianya sendiri. Dan sangat susah mengeluarkan mereka kepada kenyataan atau pada kehidupan yang normal. Tapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita masih lihat segala macam kebaikan, kemujizat dan keajaiban Tuhan. Dan biarlah ini menginspirasi buat Bapak Ibu dalam keadaan apapun, dimanapun berada, buat anak-anak Tuhan kita, Tuhan yang tidak berubah. Dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia membawa keajaiban. Sekarang kita mau ke Risha ya. Ini yang cantik dan luar biasa. Pada waktu kamu Kejadian di apa? titik terbawah, ya, apa yang terjadi? Pada saat aku ada di titik terbawah, sebenarnya mungkin aku ceritain dulu kali ya Bu, Boleh. masalah sebelumnya. Jadi aku itu lahir dari keluarga yang sebenarnya cukup harmonis pada awalnya. Tapi pada saat aku umur TKB, ya pada saat aku menginjak TKB, seingat aku, mama papa tuh udah mulai berantem. Dan aku pun nggak tahu itu mengenai apa. Itu pun berlangsung sampai aku kelas 4 SD. Bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang masih kayak gitu. Tapi terus juga sempat mengalami pelecehan di kelas aku umur 2 SD sama beberapa orang juga. Apa yang terjadi sebenarnya itu? Kalau untuk pelecehan tuh sebenarnya jadi pada saat itu sepulang sekolah, mungkin aku ceritain aja salah satunya ya Bu. Sepulang sekolah, aku itu tuh telat dijemput. Terus pada saat itu aku kayak dideketin sama kakak kelas. Kakak kelas aku itu cuman beda 3 tahunan. Berarti ini SD ya? Iya SD. SD loh. Itu karena kelas 5 SD. Jadi kakak kelasnya itu masih kelas 5 SD. Dan pada saat itu kakak kelasnya tuh kayak maksa aku untuk melakukan beberapa hal gitu loh Bu. Kayak gitu. Waktu itu kamu nggak lapor ke orang tua atau ke guru? Enggak, aku keep itu sampai orang tua aku tahu sampai aku umur kelas 6 SD. Jadi aku tahan 4 tahun. Waduh, apa yang kamu rasain? Pasti hancur, takut, kemudian Mungkin mau cerita tertekan. juga takut gitu ya. Iya, takutnya aku malah disalahin gitu loh. Aduh, luar biasa. Kamu mengalami sangat berat. Nah, hari-hari itu perasaan kamu bagaimana? Apa kamu itu menjadi ganggu pelajaran di sekolah, atau kamu jadi marah ke Tuhan, atau kamu jadi gimana tuh saat itu? Pada saat itu kan masih kecil, jadi aku tuh belum mengetahui tentang terlalu banyak gitulah tentang hal-hal pelecehan seperti Iya. itu. Tapi saat aku udah masuk ke SD besar, kelas 3 sampai ke kelas 6, itu tuh aku baru ngerti tentang hal itu. Dan jujur, pada awalnya tuh aku kesel sama diri aku sendiri. Kenapa sih aku nggak ngelakuin hal lain? Kenapa aku nggak coba buat nolak aja? Kenapa aku nggak kabur aja atau aku laporin dari awal biar masalahnya tuh bisa terselesaikan? Tapi pada saat itu jadinya aku nyalahin diri aku dan aku juga nyalahin Tuhan sebenarnya. Aku sempat marah sama Tuhan kayak dari sekian banyaknya anak-anak kenapa aku gitu loh. Abis itu juga sempat insecurity-nya aku makin turun karena aku merasa kayak oh aku nih udah gak suci lagi karena udah pernah dipegang kayak gitu loh Bu. Dan karena insecurity aku yang turun itu aku tuh suka nyakitin diri ya kayak Itu gitu. sudah dari kelas 4, 3. Kalau nyakitin diri itu kelas 6 awal, Aduh, 6 SD awal. apa yang kamu Ini buat? semua start di SD loh ya. Kalau yang pas nyakitin diri itu sebenarnya banyak sih Bu, suka cutting. Terus kadang kalau sengaja, Sekarang masih ada bekas nggak? Nggak udah ya? nggak ada. Terus kadang tuh sengaja minum obat, tapi bukan 1 pil doang, sampai banyak. Kayak gitu Terus loh kamu Bu. dapat obatnya dari mana? Itu pertama. Iya. Yang kedua, pada waktu kamu cutting kamu nggak takut ibu aja, aduh nggak berdarah. berani ngelakuin. Kalau yang pertama pada saat obat itu, kalau obat itu aku diam-diam ambil dari sekolah, dari rumah itu aku ambil biasanya diam-diam. Waduh. Kayak gitu. Terus kalau untuk cutting sebenarnya pada awalnya nggak takut karena pada saat itu tuh kayak emosi aku lagi meledak-meledak. Terus aku tuh butuh sesuatu untuk melampiaskannya dan pada saat itu aku nggak bisa melampiaskannya selain kepada diri aku. Jadi aku cutting gitu.
Papa mama nggak tahu tuh. Papa mama sekarang tahu, tapi pada saat itu nggak tahu sampai beberapa bulan kemudian, kan tandanya kan ada. Oh, Terus bekas ya. Iya, mama papa tuh megang tangan aku terus kayak, oh ini kerasa kayak gitu loh. Soalnya ada ini-ininya. Iya. Ada kayak garis-garis gitu. Terus Ya? pada waktu mereka tahu apa yang mereka tanya atau marah atau gimana reaksinya? Pada awalnya tuh mama papa tuh kayak nyalahin diri juga. Kayak kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gini. Tapi pada saat itu, karena aku masih suka kayak gini, dan itu cukup aktif ngelakuinnya. Jadi kayak seminggu pokoknya ada 2 kali atau 3 kali kayak gitu. Pada saat itu tuh aku lumayan sensitif kalau ditanya seperti itu. Jadi pada saat ditanya, jawaban aku tuh cuman, aku nangis pada saat itu. Terus Nggak bisa cerita, nggak bisa jelasin gitu ya. iya, kayak nggak punya kata-kata aja, dan aku pun nggak mau kalau misalnya mami sama Didi tuh lebih nyalahin dirinya sendiri. Banyak sekali apa yang dialami oleh anak-anak kita yang kadang-kadang kita benar-benar tidak tahu dan tidak terduga bahwa mereka mengalami itu. Separah ini yang dialami di usia yang masih sangat muda. Tetapi sedalam apapun kita punya Tuhan yang bisa mengangkat. Dan mereka adalah bukti bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Yang pertama buat anak-anak saya dimanapun, buat anak-anak yang hari ini mungkin sengaja atau tidak sengaja engkau mendengar, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa engkau sendirian. Jangan pernah juga engkau takut buat bicara. Cari orang yang dalam tanda kutip cocok sama kalian, dekat sama kalian. Karena memang tidak mungkin kita bicara kepada sembarang orang. Jangan bicara kepada orang yang kita tahu dia tidak bisa untuk mengerti kita. Tapi pilih, pasti ada orang yang mengerti, orang yang bisa, dan jangan biarkan dirimu menanggung sendiri. Kita ada orang-orang dewasa, orang-orang yang di dekatmu pasti mau untuk menolong. Sekali lagi, buat semua orang tua, mari waspada. Buka mata lebar-lebar. Karena seringkali ada begitu banyak hal yang dialami oleh anak-anak kita. Biarlah kita ada di masa mereka sangat membutuhkan. Balik nih ya ke Jiro. Nah, terus apa yang orang tuamu hadapi ya itu ya? Bagaimana mereka bersikap? Pasti mereka juga bingung, pasti kesel dan sebagainya. Dan mungkin kamu dengan tantrum atau dengan emosimu, mereka juga pasti panik. Nah, apa itu yang terjadi hari-hari itu? Oke. Saat orang tua saya mengetahui kalau saya autis, mama saya yang bertindak duluan sebenarnya. Bertindak duluan, nggak banyak marah atau nggak banyak lelah. Dia langsung atur makanan saya. Ada beberapa hal, sebenarnya lebih banyak hal yang nggak boleh saya makan daripada hal yang saya boleh makan. Contohnya apa tuh? Yang boleh aku makan tuh yang nggak boleh dulu ya. Yang nggak boleh dulu kayak tepung, terigu, gula, garam, apapun yang bersifat, apapun yang bersifat kayak manis-manis kayak ini itu nggak boleh. Waduh. Nggak boleh Indomie, nggak boleh kentang, daging, semua itu dijaga. Ya ampun. Nah, terus kamu makan apa dong? Nah, Iya. yang boleh itu ubi, singkong, Ya kentang, Tuhan. roti juga nggak boleh, roti sama, Karena ada tepungnya. iya, Ada roti jalan. sama, iya, pokoknya roti sama nasi juga kadang nggak boleh juga. Aduh. Terus sebagai anak apa kamu nggak berontak, marah, makanannya nggak enak? Kebetulan pas itu mama saya bilang, mama saya orangnya agak nurut ya. Jadi saya apa aja dikasih gitu. Nah, tetapi emang terkadang berontak ya tetap. Atau kayak mau dong kayak manis-manis atau yang enak-enak gitu. Tapi mungkin pas itu dikarenakan memang masih kesadarannya belum ada ya. Jadi memang mama saya itu ngatur banget pola makan saya, obat saya juga harus teratur. Kadang pernah sekali katanya mbak saya nggak sengaja katanya telat satu obat. Di situ mama saya itu langsung marah, langsung stres karena dia tahu kalau misalnya sekalinya nggak bisa satu sekali nggak minum obat, itu efeknya bisa Rusak ritmenya. iya ya. rusak ritmenya. Nah pokoknya memang mama saya itu sangat ketat banget untuk menjaga saya sampai mama saya harus ambil kuliah khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, papa saya di situ cuma bisa nganter saya pulang pergi ke tempat terapisnya doang, karena dia tahu bukan teritori dia untuk masuk ke daerah sini, karena kebetulan mama saya mengerti obat. Oh iya. Nah,
itulah jadi yang dilalui oleh orang tua saya sama itu. Waduh. Terus sampai kapan kamu mulai sadar keberadaanmu dan kemudian kamu juga mulai bilang, wih gue beda nih ya, atau kamu mulai sadar bahwa kamu bermasalah? Aku mulai sadar kalau misalnya kesadaran aku mulai kembali itu saat umur 4. Banyak yang bilang katanya setelah terapis kamu mungkin udah sadar. Sebenarnya aku sadarnya itu di sekolah. Oke, gimana? Di sekolah lagi belajar dan tiba-tiba aku tuh tutup mata, buka mata, udah. Serasa kayak, oh gue baru hidup nih. Oh gitu, Iya. tiba-tiba. Tiba-tiba serasa kayak baru hidup di sini. Kayak baru muncul. Usia berapa tuh? Usia 4. Oh iya. Usia 4 baru itu di sekolah pakai baju segala gitu. Aku cuma ingetnya, wah gue di ruang kelas. Aku lupa nama-nama orang tua aku. Dan aku juga hampir lupa nama sendiri. Dan di situ udah lanjutkan jalan seperti normal dan akhirnya di situ aku baru tahu aku ternyata sebenarnya autis. Dan di situ prosesnya bisa dibilang 50% sudah mau sembuh. Nah, gitulah boleh kesadaran sekolah. Ajaib, tapi juga sesuatu yang sangat unik nih ya, bahwa ternyata kalau anak autis itu kayak nggak sadar ya, Iya. dan baru sadar tiba-tiba gitu Jadi ya. kayak bisa pindah gitu Iya, ya. bisa pindah. Ingatnya di rumah terakhir, kok di sekolah gitu ya. Iya. Dan itu sudah 4 tahun, udah 2 tahun lewat ya berarti ya. Yes, benar. Aduh. Nah sekarang kita mulai masuk nih kepada pemulihan. Sedangkan kalau Rijas mulai merasa, aduh aku ini mesti cari Tuhan atau aku mesti bagaimana, itu mulai berdamai lah dengan Tuhan. Karena kan dan selama ini dia kemudian- keep sendiri ya, Iya, itu nggak berani gimana tuh? ngomong, takut, nggak bisa cerita ke siapapun juga. Ceritanya terus aja nih Awalnya gimana nih gimana? sampai pulih. Kalau awalnya itu sebenarnya pada saat aku masuk rumah Rokris sih Bu. Pada saat aku masuk rumah Rokris, aku tuh ngeliat kayak teman-teman aku tuh lumayan dekat sama Tuhan. Tapi kenapa aku ngerasa aku kok jauh banget kayak gitu. Dan kalau untuk tahap pemulihannya gimana? Merasakan cintanya Tuhan sih Bu. Gitu. Karena dari dulu tuh aku ngerasa kayak, oh aku tuh sendirian, nggak ada yang benar-benar memihak aku, nggak ada yang benar-benar sayang sama aku. Dan pada saat aku mencoba untuk kayak Tuhan ini aku, ayo dekatkan diri, kita berdua kayak gitu. Dan di situ tuh aku baru ngerasain yang namanya cinta kasih dari Tuhan, kayak gitu Ibu. Nah kamu masuk ke rumah Rokris itu Gimana ceritanya tuh? gimana tuh Ya, ceritanya? orang-orang yang mungkin Dan- mau ikut juga, Iya, dan yang mau gabung banyak orang tahu. juga tidak tahu nih Rokris itu apa ya. Apa gitu itu ya? Jadi kalau untuk aku masuk rumah Rokris, aku sendiri itu tuh dari teman ngajak teman. Aku itu kan sekolahnya swasta, jadi jarang banget kayak cukup jarang dideketin sama didatangi Ada sama rumah kebaktian. Rokris. Iya, jarang ada kebaktian juga. Terus aku sekolah swasta Katolik kayak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mau ikut dan kalian masih pelajar yang mempunyai Rokris atau Rokris Kalau nggak ada pun nggak apa-apa sekolahnya, gitu ya. ya kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Ada sosmednya, ada Oke. akun Instagram. Kodenya apa? Kasih tahu. Rumah.Rokris. Chris, ROHKRIS ya. Ya betul, Rumah biasa ya. ya betul. Nanti di situ ada semua ya alamatnya, di tempat yang paling deket yang kita bisa ikutin ya. Ke sekolah kamu kalau kamu mau ya. Iya bisa, Betul ya? bisa isi acara Rokris juga. Oh, bisa dipanggil ke sekolah-sekolah. Banyak sekali anak-anak kita yang butuh untuk tempat bergabung, butuh untuk tempat bersosialisasi. Jangan sampai mereka masuk kepada pergaulan yang tidak benar. Jangan sampai mereka mabok, minum, bahkan pakai narkoba pada saat kita berpikir anak kita sekolah, atau pada saat kita berpikir anak kita baik-baik dengan ke rumah temannya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita semuanya pilih komunitas yang benar. Dan Rumah Rokris adalah salah satu komunitas yang membawa anak-anak kita kenal Tuhan. Jangan kemana-mana, tetapi pilih yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah sekarang balik lagi nih, Ciro bagaimana nih sampai kamu tiba-tiba dalam tanda kutip hari ini melayani dan sungguh-sungguh dan tidak ada lagi tanda-tanda autis. Ini ceritanya bagaimana? Bisa menatap lanjutin. mata ya. Dari yang tadi sadar tiba-tiba baru kayak Iya, ini iya, baru iya. baru sadar nih ternyata setelah sekian tahun.
Pertama kali nginjek pelayanan tuh sebenarnya di umur 13. Oh, udah. Lumayan jauh sebenarnya umurnya. Iya. Mama Iya. yang bawa atau temen atau gimana? Kebetulan Kalian juga boleh ngambil rotinya ya. Kalau sekarang nggak boleh. gak apa-apa. Ah, Lagi ya batuk-batuk soalnya. Nah, kebetulan ikut pelayanan itu rumah roh Kristen yang datang ke sekolah saya pas itu. Jadi ibadah roh Kristen biasa. Kamu kurus banget. Ayo Ya, kamu makannya harus banyak, makan. Kamu makannya habisin banyak. semua itu boleh. Supaya kamu agak gemuk dikit. Aduh, Boleh, cantiknya boleh. luar biasa Yes. tapi kurus. Nah, jadi saat diajak untuk ikut acara Natalnya, saya tuh rada Mungkin bingung. temenin Kesia temen ini. Iya. Bisa dibilang saat itu saya kepercayaan saya kepada Tuhan tuh hanya sekedar tahu aja gitu. Karena semenjak dari saya sembuh dan akhirnya masuk umur jangka waktu dari sembuh ke umur 13 itu agak kelam kehidupan saya. Apa aja yang terjadi nih? Boleh cerita di semuanya ya? Secara singkat Iya, saja. secara singkat. nih. Secara Kelamanya singkatnya, apa nih? Panjang juga nggak apa-apa. Panjang juga nggak apa-apa. Saya temenin juga nih. broken home itu Oke, pertama. oke. Orang tua saya langsung cerai dan saya punya kepahitan sedikit bersama papa saya karena dahulu pernah mama sama papa saya lagi berantem dan saya berada di peluk mama saya saat itu. Saya kayaknya mau pergi les berenang. Tiba-tiba lupa berantem soal apa, tapi tiba-tiba papa saya berhenti dan dia ngeliat saya dan dia tunjuk saya. Dia ngomong langsung, saya bunuh anak itu depan saya. Di situ trauma sebenarnya. Itu umur berapa? Itu umur 7 kalau nggak salah. Oh makanya kamu udah inget banget Makanya ya? aku diinget banget. Itu Kondisi kamu udah sembuh atau? Ya, kondisi di situ udah sembuh. Udah ngerti lah. Udah ya. ngerti kondisi. Dan di situ ngestak di otak, nggak bisa dihilangkan sampai hari ini pun. Bahkan kalau misalnya sampai di sini udah di titik mengampuni, tetap itu nggak akan bisa hilang di otak saya. Itu akan tetap menjadi a scar to my life. Dan akhirnya saat mengalami broken home dan akhirnya saya harus tinggal bersama papa saya selama itu. Justru harus tinggal Justru sama tinggal sama papa? papa saya. Ya karena ada masalah perdebatan antara hak asuh. Papa saya bisa dibilang Waktu pisah malah kamu dapat hak asuh papa. iya. Nah itu waktu itu reaksi kamu gimana dong? Papa marah dong? Saya Atau gimana? kakak saya yang sebenarnya itu terpaksa nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena tahu juga pas itu saya ada bersama kakak saya punya kakak tadi masih di bawah umur 12. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain tapi pasar saja ikutin saja. Setahun kemudian papa saya meninggal dan saya harus tinggal bersama keluarga papa saya. Ada lagi keluarga papa saya. Mama di situ belum bisa karena belum bisa menerima hak asuhnya. Dan akhirnya pernah pas itu mama saya dipanggil Tuhan untuk bukan dipanggil Tuhan maksudnya dipanggil Tuhan. Iya. Oh, jangan dong sampai Udah shock. kaget, Sorry, udah sorry. shock saya, Saya udah shock. salah ngomong, saya Saya salah kita ngomong. yang lagi di sini shock loh ini. Mama saya Maksudnya ada iya. Panggilan, Iya, ada panggilan dari Tuhan. panggilan tuh Yes, dari Tuhan, yes. bukan pulang. Bukan. Tuhan ya. Yes, Iya, yes. Panggilan dari Bukan Tuhan. meninggal toh. Yes, Ah, ya, benar. oke. Untuk bawa anak-anaknya kembali ke mama. Oke. Dari situ dengan bahkan mama saya nggak ada uang sama sekali, tetapi Tuhan membuat jalur supaya mama saya bisa memiliki hak asuh antara saya dan kakak saya lagi. Dan itu ceritanya agak lama kalau bisa diceritakan, Nggak tapi apa-apa. pada Nanti intinya lanjut. sesuatu yang mustahil seperti itu yang udah kehilangan hak asuh tanpa uang sama sekali, tapi Tuhan bisa merekayasa sampai bisa menyelamatkan saya. Nah, dan akhirnya saat saya masuk ke dunia pelayanan dan akhirnya Tuhan bertemu dengan saya dengan cara yang unik sebenarnya. Gimana? Ada 2 pertemuan. Yang pertemuan pertama itu saya kebetulan di situ cuman berdoa lagi sesi nyembah barang dan di situ saya diingatkan lagi kepada flashback tentang semua ketakutan saya di mana saya dikejar-kejar oleh keluarga papa saya dan semua trauma-trauma saya. Dan Tuhan cuma bilang satu hal, apa yang kamu takut? Kamu ada aku kok. Situ saya cuma bisa nangis, cuma bisa jerit, saya cuma bisa diem di situ. Dan di situ saya hanya baru menerima kayak, oh saya adalah anak Tuhan. Tapi saya belum bersikap untuk melayani Tuhan dengan sungguh. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian di Desember, saya di situ masih pelayanan sebagai sound system. Dan ada satu pastor pendeta Tuhan, datanglah lagi sesi mau altar call, panggil.
Dia menyanyikan satu lagu sampai hari ini saya masih ingat lagunya yang How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hand, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. Nah, mungkin pas itu aku nggak ngerti artinya. Sebenarnya Tuhan manggil aku tuh buat apa? Buat pelayanan. Secara langsung tiba-tiba beberapa bulan yang lalu Tuhan ingatkan saya kalau lagu itu sebenarnya tentang menyembah. Tuhan manggil saya untuk menjadi sebuah penyembah untuk bagi Dia. Dan akhirnya salah satu panggilan yang Tuhan taruh kepada saya adalah untuk menggenapi apa yang dikatakan di Yohanes 4 ayat 23, di mana para penyembah-penyembah benar akhirnya datang untuk menyembah Bapa. Luar biasa, luar biasa. Kekelaman membuat sangat banyak. Tapi kita akan tunggu lagi dan cerita lagi bahwa ada Tuhan yang membuat kita terus naik. Ada Tuhan yang membuat kita bisa mampu menghadapi segala sesuatu. Ada Tuhan yang membuat kita bahkan di tempat, di masa terkelam, Tuhan bisa membawa kita keluar dan menuju kepada pemulihan. Gelapnya dunia tidak meredupkan hidup mereka, tetapi mereka adalah orang-orang yang membuktikan untuk menjadi terang sampai akhirnya. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, kehadiran-Mu sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur akur dong. dong. Kita masih dengan Jiro dan Risha. Luar biasa banget ya ceritanya ya. Tadi Jiro dari didiagnosis bahwa dia autis, dengan segala perjuangan baru sadar kelas 4 ya, kira-kira kelas 4 tuh baru sadar gitu. Dengan Risha yang diterpa oleh badai kehidupan dan disakiti begitu rupa. Nah, mungkin kita mau tanya nih, tadi kan itu gelap-gelapnya ya, kita apa sedih-sedihnya. Nah, sekarang gimana caranya? Mungkin aku penasaran buat Risha, gimana caranya akhirnya kamu memutuskan untuk bisa mengampuni? Tadi kan ketemu, kamu kan cerita ya, oh ya ketemu Tuhan gitu. Cuma gimana caranya kamu, itu kan tetap kamu Luka. sekian tahun loh, sekian tahun
menyimpan itu sendiri gitu ya, dari umur kelas 2 sampai kelas 6. Gimana caranya kamu bisa setiap kali semua suara itu kembali, semua kisah itu kembali terputar di kepalanya kamu gitu, misalkan gitu ya, dulu dari yang cutting bahkan sampai minum obat-obatan, gimana caranya kamu untuk ngadepin itu sekarang? Dan mengampuni Dan orang-orang mengampuni yang melukai orang-orang itu. kamu. Gimana caranya kamu Juga ngampuni? mengampuni papa mama, ya mengampuni semuanya. Kalau dari aku sendiri, kalau untuk sekarang tentang pemikiran-pemikiran tersebut, puji Tuhan sebenarnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Wow. Benar-benar udah. Itu hebat loh, tidak banyak ada. orang Tetap dikejar dan dikejar. dan banyak Kapan artis itu juga hilangnya? begitu. Kalau kapan hilangnya itu sebenarnya proses pemulihan aku yang sudah lebih lengkap itu agak panjang. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa, justru cerita orang kita butuh punya tahu. waktu. Baik. Orang butuh tahu. Dan Jadi ngomong sama anak-anak muda yang ngalamin, karena banyak Karena sekali banyak yang orang cuma mengalami. sembuh sementara, Ah. tapi dia nggak let go. Bahkan ini data ya, 30% dari anak-anak zaman sekarang itu cutting Tuh, dengan segala macam alasan. Bayangin 30% dari sekolah, anak-anak sekolah, dari SD loh. dari SD, SMP dan SMA. kalau untuk prosesnya itu, aku tuh sebenarnya pelepasan itu bukan cuma sekali 2 kali. Karena itu selalu diincar terus. Jadi setiap selesai pelepasan balik lagi, selesai pelepasan balik lagi, selesai pelepasan balik lagi, sampai pernah ke psikolog juga, psikolog rutin gitu loh. Karena pada saat itu tuh suka panic attack, terus suka nyakitin diri seperti itu. Tapi kalau untuk proses pemulihannya sekarang, sebenarnya itu lebih karena Tuhan sih, karena emang caranya Tuhan aja, Tuhan tuh punya cara sendiri. Tapi kalau dari aku, pengampunannya itu dari karena aku tuh perubahan mindset aku dikasih pengertian dari Tuhan karena Tuhan tuh mengampuni aku, kenapa aku nggak bisa mengampuni ciptaannya yang lain. Amin. Seperti itu. Dan aku pun mencoba mengerti, Tuhan memberikan aku pengertian kalau misalnya orang-orang yang udah nyakitin aku tuh juga punya lukanya sendiri, dan mungkin cara mereka salah atau kurang benar karena lukanya mereka itu bisa menimbulkan luka bagi orang lain juga, kayak gitu. Luar biasa sekali. Yang pertama, mari kita belajar untuk mengampuni dengan cara apa? Karena Tuhan mengampuni kita. Dan biar kasih itu yang terus ngalir dalam hidup kita, itu kita salurkan pada banyak orang lain. Tapi yang ajaib ya dari Richa ini, dia nggak menyerah loh. Mungkin orang lain bilang gini, udahlah percuma gua pelepasan, ya. Percuma lah saya ke psikiater. Buktinya saya tidak sembuh-sembuh. Tapi dia tidak menyerah. Dia melakukan dan kadang-kadang memang tidak seinstan apa yang kita pengen. Tapi Tuhan kita tetap setia, Tuhan pasti menolong. Nah mungkin buat beberapa orang yang tidak tahu berkata apa sih itu pelepasan? Ya, tanpa kita sadari ada banyak hal yang mengikat kita. Mungkin itu kuasa kegelapan, mungkin itu kebiasaan, mungkin itu kutuk nenek moyang, mungkin itu dendam. Dan itulah pada waktu kita dilayani, pada waktu kita bisa memutuskan hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan kutuk, itu namanya pelayanan pelepasan. Dan setiap saudara yang butuh, jangan pernah takut dan ragu-ragu. Saudara bisa nanti hubungin nomor-nomor di bawah ini. Dan kita sangat mau untuk melayani saudara. Karena setiap orang itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Engkau anak-anaknya. Seperti tadi yang dikatakan Jiro ya. Tuhan cuma bilang, ngapain takut, ada aku. Ingat, apapun yang terjadi ada Tuhan. Ada Tuhan. Dan itu yang membuat saudara harus tetap percaya. Badai pasti berlalu. Karena apa? Ada Tuhan. Yes. Bukan karena yang lain. Luar biasa. Nah, kita balik lagi nih ke Jiro ya. Nah, sekarang Mama di mana? Dan Mama bagaimana ya? Apakah Mama sekarang udah lega dan nggak lagi ya takut dengan dan tidak lagi mendiet kamu macam-macam? Nah, itu poin. Sekarang kondisi Mama, kebetulan Mama sehat sekali. Biasa. Mama saya lebih happy melihat saya udah bisa mandiri, sudah bisa sekolah dan berbagai macamnya. Mama saya juga happy melihat kakak saya juga udah bisa kerja. Bisa dibilang mama saya udah melupakannya masa lalu, semua luka-luka yang dia
mau mengampuni ya. Ya, luka-luka yang sudah ada di masa lalu dia dalam perjalanan dia sudah taruh semua beban itu dan dia bilang I want to start new life. Aku yang berjalan bersama Tuhan. Jadi pemulihan tidak hanya buat Jiro loh, pemulihan juga buat mamanya. Dan mamanya luka seperti apapun, kehilangan papahnya, kemudian menghadapi anak autis, mungkin dia sampai titik putus asa. Tetapi sekali lagi dia berkata ada new life, ada masa yang baru kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kata-katanya keren, lebih sehat, lebih bahagia. Kalau bersama Tuhan, kita akan lebih sehat dan lebih bahagia. Dan mereka adalah bukti nyata. Mereka adalah orang-orang yang lebih sehat dan lebih bahagia. Ya, luar biasa sekali, luar biasa. Nah, buat apa itu? Buat Lisha. Tadi papa mama kan juga stres ya. Sampai menyalahkan diri sendiri juga. Sampai berantem juga ya. Nah, bagaimana juga mereka bisa pulih? Kalau dari mereka itu menurut aku di rumah itu harus ada satu orang dulu yang sudah damai, yang sudah bisa memberikan shalom gitu loh. Dan Jawaban keren. puji Tuhan, akhir-akhir ini belum terlalu lama, mungkin beberapa bulan sebelum ini, aku sudah bisa melepaskan, aku sudah bisa pulih, dan aku Shalom. bersama dengan Tuhan membawa shalom ke rumah. Kayak gitu. Luar biasa. Terus Kamu jadi penengah gitu ya? Setelah itu sampai sekarang pun sebenarnya masih proses. Dan yang dari aku lihat sendiri sebagai anak di dalam rumah itu semuanya lebih better. Mama sama papa itu lebih bisa ketawa bareng, kan bisa sehat terus, terus bahagia gitu. iya, kamu pernah nggak misalnya konsiliasi lah istilahnya ya, atau bahasa itunya deep talk sama papa sama mama? Atau kalian juga ya, nanti pertanyaan karena banyak anak muda itu kan nggak pernah bisa ngomong loh sama papa mamanya. Aduh, seperti yang kamu tadi bilang ya, ditanya nangis tuh lumayan Mas Yan, karena beberapa ditanya marah, ditanya banting pintu ya, ditanya pergi ya. Nah itu kan lebih ngeri lagi ya. Terus kemudian sampai papa nggak tahu mesti ngadepin apa ya. Dan kalau lihat tadi kalian bisa pasti kamu juga kan bingung, hari itu tiba-tiba papa mama bercerai. Ya kamu dikasih ke papa, sedangkan kamu juga tidak tahu justru masalahnya apa ya. Dan kemudian bagaimana sih hak asuh kenapa bisa jatuhnya ke papa ya, dan semua istilahnya luka benang ruwet lah di hati kita. Nah, bagaimana cara kalian, pernah gak ngadepin itu dengan deep talk sama mereka? Oke, dari aku dulu. Iya. Dan Untuk ngomong di depan masalah kamera sama anak muda ya, gimana sih ngadepin masa begitu? Karena itu bukan cuma 30%. Ya, itu yang menghadapin itu hampir dibilang 90%. Anak-anak tidak bisa ngomong sama orang tuanya. Kebetulan hampir setiap malam aku tuh sering ngomong sama mama aku. Hampir setiap malam, walaupun sekarang udah agak jarang karena mama saya kerja, saya juga sekolah jadi agak capek ya. Tapi pasti selalu hari Minggu itu saya istimewakan untuk for my family time. Di situ kita ngomong, ketawa-ketawa, makan bareng, gereja bersama-sama. Yes, aku sering ungkapin gak sukanya aku sama mama juga nggak ungkapin gak sukanya sama aku. Jadi kita sama-sama membatulkan satu sama lain. Situ saya lebih belajar ke mama saya kayak, oh mama saya udah ngorbanin banyak loh buat keluarga saya. Setidaknya satu hal yang aku bisa lakukan adalah salah satu impian aku juga di hidup aku sekarang, aku pengen membalas budi semua yang mama aku dilakukan saat aku masih sakit dan sebagainya macamnya. Karena aku tahu pengorbanan mama aku nggak seberapa dengan apa yang aku lalui. Ya, buat semua anak muda, komunikasi tidak pernah gampang. Mungkin buat semua ibu-ibu, bapak-bapak, saya juga berkata komunikasi nggak pernah gampang. Berapa kali pun kita menyodorkan komunikasi dan anak kita menolak, jangan menyerah. Doakan dan cari lagi momen yang lebih baik. Cari lagi cara yang mungkin lebih masuk.
Karena kadang-kadang ada anak yang lebih suka kalau berkomunikasi di meja makan ya, atau makan lah istilahnya ya. Tapi mungkin ada anak-anak yang lebih suka berkomunikasi kalau mereka ya mungkin sedang di kamar, sedang santai dan berdua dan tidak ada orang lain. Mungkin ada anak-anak yang lebih bisa didekati pada waktu kita cuma diam menemani tanpa boleh bersuara. Ya, kita tidak pernah tahu karena setiap orang punya pribadi yang berbeda. Tapi jangan menyerah. Mari kita mencoba berkomunikasi. Tapi buat anak-anak seperti yang tadi dilakukan, jangan berhenti juga dan menutup diri. Beri kesempatan orang tua kalian, separah apapun orang tua kalian, untuk bicara dan apa yang kalian tidak suka. Dan jangan ucapkan itu dengan emosi. Dan belajar mengerti pengorbanan orang tua kalian. Karena pasti setiap orang tua berjuang, bekerja, memberi makan, semuanya dia lakukan untuk anak-anaknya. Nah sekarang dari pihak ya, pernah nggak deep talk gitu ya, dan kemudian ngucapin semuanya, akhirnya mama saya tuh sakitnya di sini atau papa dan sebagainya. Pernah, dan sebenarnya cukup sering kalau sama mama. Mama itu tahu mengenai aku cutting, itu mama sekarang udah tahu, dan pecahan pun mama sekarang udah tahu. Aku benar-benar lebih open ke mama, karena mungkin emang cewek sama cewek dan aku butuh temen ngobrol yang secewek gitu loh. Sedangkan kalau sama ayah itu masih on progress, tapi untuk sekarang emang cukup sering ngobrolnya. Dan kemarin pun pada saat ayah ulang tahun, aku sempat kasih sepatu gitu, kasih hadiah sepatu. Seperti itu. Luar biasa nih anak-anak yang ajaib. Luar biasa banget. Ya, seberapapun orang tuamu melukaimu, jangan menyerah, ya. Karena seringkali mereka juga seperti yang tadi ya, Richie bilang kata bahwa itu karena mereka juga luka. Orang tua, ada banyak orang tua yang luka, dan ujungnya dia tanpa sadar melukai. Karena dia pikir yang terbaik itu, mungkin kadang-kadang ada orang tua yang dikit-dikit marah ya. Mereka pikir ya itu yang terbaik supaya anak-anaknya berhasil, supaya anak-anaknya nggak bandel. Ada yang orang tua milihnya diem dan mereka pikir itu yang terbaik. Karena pada waktu apa itu gitu, kalau cerewet nanti anak-anaknya pergi, nanti anak-anaknya marah ya. Jadi mereka memilih untuk diam. Ada orang tua yang memilih memberi uang dan dia pikir itu yang terbaik karena anak-anaknya bisa melakukan apa yang mereka mungkin butuhkan. Tapi ada yang justru nggak ngasih uang karena mereka pikir itu juga yang terbaik ya. Jangan manja. Supaya anaknya jangan manja. Jadi buat anak-anak semua percayalah, orang tua bermaksud yang terbaik. Walaupun mungkin nggak pas dan rasanya tidak mungkin ada orang tua yang 100% pas. Yes. Pasti ada banyak sekali gesekan karena anak-anak bukanlah ya miniatur daripada kita orang tua. Anak-anak adalah pribadi yang sangat berbeda. Dan seringkali istilah saya mungkin orang tuanya H, ya ibunya O, dan kemudian keluarlah air. Dan H itu atau hidrogen sifatnya sangat berbeda. Dia sangat-sangat ya dingin misalnya. Sedangkan O sifatnya berbeda lagi, menghasilkan oksigen dan sebagainya. Tapi waktu jadi air, yang satu ini gas, ya, yang satu ini dua-duanya gas, yang nggak kelihatan tiba-tiba jadi air yang cair. Ya, mereka menguap, ini air nggak menguap, ya. Dan mungkin orang tua akan berkata, kenapa anak saya nggak mirip saya? Ya karena campuran. Karena udah beda banget gitu. Pada waktu H dan O nyampur, itu beda banget, hasilnya air, H2O. Dan itulah yang seringkali miskom. Saya mau berkata buat semua orang tua dan semua anak. Anak-anak, kamu bukan miniatur orang tuamu. Jadi maafkan kalau mereka tidak mengerti. Tapi demikian juga orang tua, anak-anak itu bukanlah duplikatmu. Jadi apa yang kau pikir belum tentu sama dengan apa yang dipikir dan dialami oleh anak-anakmu. Mari kita buka hati lebar-lebar untuk menghadapi perbedaan di antara kita. Ya. Kita mau lanjutkan. Sekali langsung aja nih ya kepada apa itu Jiro. Buat semua teman-teman yang di rumah, ya coba share dan bilang bagaimana sih untuk mengatasi pesan-pesan untuk mengatasi
mereka yang lagi terpuruk, lagi marah tuh sama papa. Ya gimana sih bisa mengampuni? Ya, yang kamu tadi bilang sampai hari ini, scar itu gak bisa lepas. Tapi menurut saya kamu sudah mulai merubahnya dari scar to star, ya, menjadi bintang yang membawa kebaikan. Demikian juga buat Ricis, buat Richard, coba sharing di tengah yang paling gelap dalam hidupmu. Gimana nih buat lepas dari cutting, gitu ya? Karena banyak anak-anak lepas dari cutting. Bagaimana untuk bangkit? Padahal saya tahu ya, itu rasanya tuh pada waktu itu kamu bilang tadi nggak suci. Saya juga pernah dilecehkan dan saya waktu itu saya udah ngerti banget ya. Sehari aja saya mandi 7 kali. Karena saya ngerasa baunya nggak pernah lepas. Ya, padahal peristiwanya udah nggak tahu ya. Tapi saya ngerasa tetap ada bau. Udah digosok, dipakai sabun. Rasanya tetap, kalau saya dikejarnya bukan merasa nggak suci, bukan merasa tidak tapi saya ngerasa ada bau yang ngikutin saya, bau cowok itu ya. Dan buat saya itu nyebelin sekali. Sampai Tuhan waktu itu menghardik saya dan berkata begini, berhenti dengan tipuan iblis. Pria itu tidak ada dan badanmu tetap kudus di hadapanku. Tidak ada yang berkurang sama sekali dengan badanmu. Stop menyiksa diri dengan ilusi yang iblis berikan. Dan baru saat itu saya tiba-tiba waras setelah berhari-hari mandi sehari 7 kali. Hanya dengan bayangan yang sebenarnya tidak pernah ada. Nah, saya tidak tahu apa yang kamu alami, tapi coba bicara dengan banyak orang supaya mereka keluar dari kondisinya. Mulai dari siapa dulu? Terserah. Dulu dulu. Oke. Kalau dari aku, bagaimana cara bisa belajar mengampuni segala seperti itu, berkomunikasi bersama orang tua. Pada intinya kalau mengenai mengampuni papa saya cuman ingat satu hal, kebaikan papa saya yang saya masih ingat di pikiran saya saat itu. Papa saya dulu sering nyanyi lagu Hatiku Percaya. Itu di kursi roda biasanya malam-malam dia nyanyi hatiku percaya, dan saya cuma ngeliat itu kayak, saya cuma masih kecil ngeliat itu kayak diem, kayak nggak ngerti maksudnya apa, tapi indah rasanya. Saya tahu papa saya itu sebenarnya baik sama saya, tapi terbutakan oleh emosi dia dan segalanya sampai akhirnya tanpa disadari dia menyakiti. Dan akhirnya saat itu saya digerakkan oleh Tuhan untuk coba ke kuburan papa sekali. Akhirnya saya diantar oleh wakil pembina saya untuk dibantu ke daerahnya karena lumayan jauh di Jakarta Timur. Saya di situ di depan kuburannya cuman diem dan saya nggak bisa berkata apa-apa sama sekali. Papa saya udah nggak ada ya. Papa saya meninggalkan saya dengan rasa dendam yang marah, dan saya cuma di situ cuman mau ngomong apa. Saya berdiri situ, bahkan sampai saya tendang kuburannya, saya tendang itu kuburan. Dan dalam hati itu jerit kayak, kenapa sih papa ninggalin aku dengan kondisi aku kayak gini? Kenapa sih harus ninggalin aku dengan luka kayak gini? Dan pada akhirnya Tuhan bilang ke aku, udah enak. Aku jawab, udah, ampunin ya. Aku bilang ke papa, diem-diem, Pa, Jiro ampunin papa, Jiro udah gede, Jiro udah bisa jalan sendiri. Dan akhirnya pulang dengan rasa damai. Dan akhirnya sampai hari ini pun kalau ngomong sama papa lega rasanya. Wow, cara yang keren ya. Yes. Ya kadang-kadang biar bagaimanapun kita butuh melampiaskan. Tapi saya juga mau bilang buat semua anak-anak, walaupun mungkin papamu nggak ada, ataupun sudah di surga, atau mungkin nggak bisa dengar. Pada waktu kamu berkata dengan keras ya, Papa, aku mengampuni. Ya, atau saudara berteriak apapun lah, misalnya berkata apa, selesai, aku tidak akan lagi ya menghakimimu. Itu gelombang akan tetap bicara. Bahkan menurut saya apa yang di surga mendengar, tetapi yang sangat perlu adalah apa? Iblis. Iblis mendengar apa yang kamu katakan, sehingga dia benar-benar tidak bisa mengejar dan tidak bisa mengganggumu lagi. Karena itu saya anjurkan buat semua anak-anak, benar, teriaklah dengan keras.
Katakan bahwa engkau mengampuni. Katakan bahwa sudah selesai. Katakan bahwa tidak ada teror lagi. Seperti hari itu pada waktu saya juga mengalami stres karena dilecehkan. Dan saya merasa bahwa orang itu terus mengejar. Pada waktu saya berkata sudah selesai, saya mengampuni. Dan sayalah pemenangnya, bukan dia. Tiba-tiba seperti ada sesuatu yang break, putus antara saya dengan orang yang melecehkan saya. Nah, banyak orang tidak tahu saat kamu tidak mengampuni, berarti kamu masih punya benang merah yang terus mengikat kamu dengan orang itu. Tapi pada waktu kamu berkata, aku mengampuni, itulah titik di mana benang itu digunting. Dan kemudian engkau menjadi pribadi yang lepas. Nah, lanjut. Risha, baik. Kalau dari aku setuju banget sama apa yang tadi Ko Jiro katakan. Ampuni. Pengampunan itu mungkin susah dilepaskan, susah dikasih ke orang-orang. Tapi Tuhan aja udah ngampunin kita. Kenapa kita nggak mau mengampuni orang lain? Seperti itu. Dan mungkin untuk kalian yang pengen cutting, pengen nyakitin diri, aku cuma pengen bilang kalau misalnya kalian tuh boleh untuk bercerita ke orang, kalian tuh boleh minta pertolongan Tuhan. Iya, nggak salah. Itu suatu hal yang mungkin emang nggak semua orang ngalamin hal tersebut. Tapi dengan kalian ngomong ke Tuhan, dengan kalian meminta pertolongan Tuhan, itu pasti mungkin gak cepet juga, tapi bakalan terselesaikan. Seperti itu. Lalu selain itu, jangan lupa juga untuk melibatkan Tuhan ke keseharian kita. Karena dari aku sendiri, setelah aku pelepasan, itu tuh aku mengisi hari-hari aku tuh tanpa Tuhan. Makanya aku selalu balik lagi, seperti itu. Luar biasa. Ya. Alkitab berkata bahwa Tuhanlah menjadi inti dan sumber dari segalanya. Satu lagi buat mereka yang cutting, saya bilang pilihlah sesuatu yang mungkin menyalurkan semua emosimu, tapi berguna. Misalnya, saudara bisa latihan olahraga yang lari sekencang-kencangnya dan jadilah juara dengan itu, ya. Atau saudara ambil tempat tinju dan latihanlah bertinju, ya, pukul sekeras-kerasnya dan jadilah juara tinju, ya, supaya saudara menjadi sehat, berprestasi dan kuat. Atau lakukan yang lain. Saya punya cara menulis. Setiap kali saya sakit, saya capek, saya akan menulis dan saya akan tulis menjadi sebuah cerpen dan itu bisa dijual dan menghasilkan uang. Jadi ayo pilih sesuatu yang berarti dan hidupmu akan terus diangkat Tuhan. Sekali lagi, mengampunilah sebuah keputusan, ampunilah dirimu sendiri, ampunilah orang yang menyakitimu. Karena pengampunan adalah hadiah terbaik yang bisa engkau berikan, bukan buat orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri. Marilah kita mengampuni, marilah kita move on, dan marilah kita melanjutkan hidup kita dengan memberikan hadiah terbaik kepada diri kita sendiri. Inilah MMA, Mertua Menantu Akur Dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.